Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan saudara saya, sahabat saya, kawan saya, Billy Hantono. Ya, sengaja saya mencoba untuk diskusi bersama dengan Gus Billy ini karena beberapa pekan lalu sempat terjadi satu polemik di internal keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ya, untuk itu hadir bersama saya adalah Gus Billy yang bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita diskusi santai aja nih Gus. Ya, beberapa minggu terakhir kemarin sempat juga terjadi polemik soal sampai ada yang melaporkan ke pihak kepolisian. Ini ceritanya gimana Gus awalnya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini berangkat dari kegelisahan saya sebagai aktivis NU sekaligus keluarga besar Nahdlatul Ulama, karena memang kita sejak lahir juga daerah kita ini daerah Nahdlatul Ulama, ya kan. Bapak saya ini juga bisa di cross check secara langsung, ya kan, di satu kampung di Kecamatan Laren, desa-desa Jabung, bersama Kiai Ahwan. Bapak saya salah satu pelopor berdirinya madrasah Thoriqatul Hidayah di desa Jabung, sampai alhamdulillah sampai ada madrasah sanawiyah. Tidak sekedar itu aja, semasa kecil saya sekitar tahun 85-87 ya, bapak saya juga lah salah satu penggerak dan berdirinya grup drum band Ansor, satu-satunya grup drum band di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang ada di desa saya, dan bapak saya pelopornya. Bahkan saya masa kecil rumah saya dibuat nyimpan drum band itu semua. Ya saya masih kecil lah, 85-87, itu satu-satunya drum band Ansor yang ada di satu kecamatan itu hanya di desa saya, dan bapak saya pendirinya. Itu kan. Jadi mulai sejak awal saya tidak bisa dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama. Selain bapak saya bersama Kiai Ahwan di satu kampung mendirikan madrasah, namanya Madrasah Ibtidaiyah Thoriqatul Hidayah di desa Jabung, ya kan. Tapi bapak saya juga aktif mendirikan grup drum band pemuda Ansor di desa Jabung itu sendiri. Jadi kalau hari ini kemudian ada polemik, saya melakukan kepedulian dan kegelisahan saya terhadap muktamar yang akan datang, itu sesungguhnya bukan dari semata-mata bukan dorongan orang lain, tapi dorongan dari hati nurani dan kegelisahan saya sebagai seorang aktivis Nahdlatul Ulama itu sendiri. Melihat kisruh muktamar menjelang muktamar ini, saya prihatin sebagai kader. Ya kan? Apabila itu kemudian dijadikan polemik yang kemudian menjadi isu nasional, ya kan, saya terkhusus kepada Rois Am, saya mohon maaf lahir dan batin, dan wabil khusus kepada Ketua Umum Said Agil Sirot, saya juga mohon maaf lahir dan batin. Ya kan? Namun sesungguhnya tidak ada niatan saya untuk melecehkan institusi NU, apalagi Rois Am, ya kan, karena saya bagian daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Saya berangkat hanya dari kegelisahan saya sebagai kader NU yang tak lain dan tak bukan semata-mata hanya untuk kepentingan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kemudian ini kan kasus isu ini sudah berkembang ke publik. Publik semua udah tahu ada polemik di internal menjelang muktamar NU ini. Kemudian
ini terekspos lah di media-media nasional maupun media-media online ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Gus Billy ini tanda kutip penyusup. Kemudian itu ada pihak lain yang kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa ya narasi-narasi yang dibangun seakan-akan menyudutkan atau bahasa-bahasa yang kurang elok. Ya. Tapi sesungguhnya kan mungkin dijelaskan ke publik yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Billy dari latar belakangnya, keluarganya yang berangkat dari keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan unek-unek kegelisahan beliau terkait dengan polemik yang ada. Nah, harapan Gus Billy ke depan untuk menjelang muktamar ini seperti apa? Ya, saya jawab dulu bahwa saya bukan penyusup. Ya. Saya adalah kader NU yang dididik mulai kecil. Ya. Saya melihat rumah saya sendiri ketika bapak saya bersama Kiai Ahwan di Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan itu mendirikan sekolah tidak seperti sekarang ini. Ya. Rumah saya dibuat tempat nginepnya para guru-guru yang notabene adalah guru yang di luar kabupaten kami. Ya. Dulu masih ngebon bahasanya itu, bahwa bapak saya yang membiayai guru itu, bapak saya yang kemudian yang ngasih kamar di rumahnya, di rumah saya, bahkan kemudian yang ngasih makan Dengan biaya Ya. Demi apa? Ya kan? Demi umat, demi Nahdlatul Ulama di kampung saya, ya kan? Supaya masyarakat ini bisa cerdas, umat NU bisa punya pendidikan dan lain sebagainya. Dan itu bukan kemudian angan-angan dan mimpi. Direalisasikan. Artinya saya sejak kecil sudah dididik oleh orang tua saya bagaimana orang tua saya mengorbankan harta, pikiran, kekayaan, bahkan sampai kemudian harta bendanya, ya kan? Memperjuangkan demi berdirinya Madrasah Nahdlatul Ulama. Oh, di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu ya, madrasah itu ya. Yang kedua, saya ini jelas-jelas bukan penyusup. Ya. Bisa itu dibuktikan ini kartu anggota NU saya. Oh ya, itu nanti saya akan tayangkan ini kartu anggota NU saya. Gus Billy. Yang kedua, saya ini aktivis mulai kecil. Ya. Dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten di Kabupaten Tuban. Ya. Kemudian saya kuliah juga menjadi mahasiswa Pergerakan Islam Indonesia (PMI) yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya. Ya kan? Ya, saya pikir bila kawan-kawan yang tidak paham tentang latar belakang saya dan lain sebagainya, ya saya memaklumi gitu kan. Namun saya ingin memberikan klarifikasi aja bahwa saya sesungguhnya bukan orang lain, tapi kami ini bagian daripada keluarga Nahdlatul Ulama itu sendiri. Oke, baik. Tadi teman-teman udah disampaikan oleh Gus Billy tadi bahwa informasi yang beredar selama ini itu sangat keliru. Yang dijustifikasi Gus Billy ini adalah penyusup. Ya, kalau kalimat penyusup ini kan ya kita bisa menerjemahkan bahwa ada pihak-pihak di luar dari kelompok itu masuk ke dalam. Itu mungkin pengertian dari penyusup. Tapi sesungguhnya fakta-fakta bisa dibuktikan bahwa Gus Billy ini adalah bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ya, itu yang perlu teman-teman pahami. Bisa kita dengan sendirinya Gus Billy sudah mengklarifikasi beredarnya isu-isu di luar sana, kemudian terkait dengan ya laporan ini mungkin saya melihat ini bagian dari keluarga atau teman-teman sahabat sendiri nih. Laporan di kepolisian ini kan tidak terlepas juga bagian dari sahabat-sahabat saya sendiri yang notabene di aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kami satu angkatan. Ya, ini sebenarnya kan urusan internal, tapi karena sudah berlanjut pada wilayah hukum, ya kan, ya kita taatin persoalan hukum. Kalau kemudian kita dipanggil ya kita akan hadir. Akan tetapi ya kan,
Ya, saya ikhlaskan lah. Ya. Mungkin karena kami belum ketemu dengan sahabat-sahabat sehingga miskomunikasi itu masih belum kita selesaikan, sehingga terjadi sebuah perbedaan pendapat. Itu kan hal yang wajar ya. Tapi saya sendiri sebagai kader Nahdlatul Ulama dan sebagai santri, tentu tidak ada niatan satupun saya menghinakan Rois Am Nahdlatul Ulama, ya kan. Akan tetapi, ya kan, apa yang saya utarakan dan saya sampaikan sebagai kader itu adalah kegelisahan dari lubuk hati yang paling dalam, karena kami melihat dan dipertontonkan berminggu-minggu ini, ya kan, urusan internal PBNU menjelang muktamar ini tidak elok untuk dipertontonkan, sehingga saya spontanitas pada saat itu, ya kan. Kalau kemudian dianggap itu sebuah kesalahan, saya secara pribadi dari hati nurani yang paling dalam, saya tegaskan kembali, saya memohon maaf lahir dan batin kepada Rois Am, khususnya kepada Kiai Haji Said Akil Sirot sebagai Ketua Umum PBNU. Saya juga mohon maaf, ya kan. Kemudian, tidak ada niatan saya menghina. Terlepas udah permintaan maaf dari Gus Billy kepada pengurus-pengurus besar Nahdlatul Ulama, khususnya Bapak Kiai Said Akil Sirot dan Rais Am PBNU, mungkin disampaikan juga ya itulah permohonan maaf yang disampaikan oleh Gus Billy. Mudah-mudahan harapan kita tentunya, ya, saya sebagai warga Nahdiyin dan NU ini adalah aset negara. NU ini adalah milik seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Karena NU ini berdiri sebelum negara Republik Indonesia ini ada. Ya, tentunya sebagai warga negara Indonesia kami berharap muktamar NU yang akan dilaksanakan ke depan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, berjalan dengan damai. Ya, itulah harapan kami sebagai warga negara Indonesia dan khususnya sebagai umat muslim. Ya, mungkin video singkat yang kami sampaikan ini bisa memberikan klarifikasi terhadap perkembangan isu-isu yang beredar di luar sana terhadap Gus Billy. Dan mungkin ada harapan-harapan Gus Billy ke depan untuk muktamar ini? Karena terkait isu muktamar 34 Nahdlatul Ulama di Lampung ini kan sudah terlanjur viral ya. Saya sebagai kader tentu sangat mengharapkan, sangat memohon kepada para sesepuh-sesepuh NU, para kiai-kiai sepuh NU, pada khususnya ya jajaran Surya maupun jajaran Tanfidiyah, dalam hal ini Rois Am dan Ketua Tanfid PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot bisa duduk bareng, ya kan, agar membahas tentang perhelatan muktamar ini dengan rasa yang sangat sejuk, teduh, karena memang itulah kegelisahan yang hari ini dirasakan oleh umat Nahdlatul Ulama di bawah, yang semuanya hampir mayoritas menginginkan agar muktamar ini berjalan tidak gaduh, tapi sejuk, teduh, serta bermartabat dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul bisa menjadi liqaudimil ummah. Amin, amin, amin. Ya, kita mendoakan supaya muktamar Nahdlatul Ulama ke depan ini ya berjalan dengan aman dan lancar dan menghadirkan ya pemimpin-pemimpin yang menaungi seluruh umat manusia, bukan hanya di Indonesia, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Mungkin itu saja video kami kali ini. Terima kasih Gus, sudah berkenan hadir untuk kita bisa ngopi-ngopi ya, menyampaikan ya pandangan-pandangan kita. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.